Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Fauzi Aziz dengan NIM 3121 10166 dari kelas TI 21A2. Di sini saya akan mempresentasikan gaya kepemimpinan demokrasi di perusahaan teknologi startup. Berikut ada agenda-agendanya. Yang pertama ada deskripsi kasus, yang kedua ada analisis gaya kepemimpinan, yang ketiga ada dampak gaya kepemimpinan, yang keempat solusi dan rekomendasi, yang kelima kesimpulan dan penutup, yang terakhir ada referensi. Agenda yang pertama itu deskripsi kasus dengan latar belakang perusahaan teknologi startup. Yang dimaksud adalah Alpha Innovation, berfokus pada pengembangan aplikasi mobile yang meningkatkan efisiensi dalam industri e-commerce. Didirikan 3 tahun lalu, di San Francisco, Alpha Innovation telah tumbuh menjadi tim 50 orang dengan visi yang menyederhanakan pengalaman belanja online global. Selanjutnya ada masalah atau tantangan. Yang pertama, perubahan pasar yang cepat. Industri teknologi yang perubahan dengan cepat memerlukan adaptasi yang tepat tren dan perubahan pasar. Yang kedua, skalabilitas teknologi. Dalam upaya untuk mempengaruhi permintaan pasar yang tumbuh, Alpha Innovation perlu untuk mengembangkan dan mengoptimalkan platform teknologi mereka. Yang terakhir itu ada tantangan keuangan. Sebagai perusahaan startup, Alpha Innovation menghadapi tantangan keuangan dalam mengelola sumber daya dengan efisiensi. Selanjutnya ada agenda 2, analisis gaya kepemimpinan. Pertama, identifikasi masalah pemimpin dan perusahaan. CEO, pemimpin arah strategis perusahaan, memastikan keselarasan visi. Pengaruhnya terlihat dari penerapan gaya kepemimpinan demokrasi yang mendorong partisipasi aktif, meningkatkan keterlibatan dan inovasi karyawan. CTO, mengarahkan strategi teknologi dan pengembangan produk. Pengaruhnya terletak pada pendekatan kolaboratif dan memecahkan masalah teknis, mendorong ide-ide inovatif dari seluruh tim. COO, bertanggung jawab atas operasi harian perusahaan. Pengaruhnya datang dari pendekatan transparan dan partisipasi yang meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan setiap anggota tim merasa dihargai. Yang kedua tadi didiskusikan komponen utama gaya kepemimpinan. Yang pertama ada partisipasi aktif. COO mengadakan sesi brainstorming dan perusahaan terbuka untuk mengundang ide dan umpan balik dari seluruh tim. CTO mengadakan diskusi teknis terbuka untuk mengatasi masalah dan mengusulkan inovasi. COO melibatkan tim operasional dalam pertemuan rutin dan membatasi tantangan dan mencari solusi bersama. Selanjutnya itu transparansi. CEO mengadakan sesi brainstorming dan pertemuan terbuka untuk mengundang ide dan umpan balik dari seluruh tim. CTO mengadakan diskusi teknis terbuka untuk mengatasi masalah dan mengusulkan inovasi. CEO melibatkan tim operasi dalam pertemuan rutin untuk membahas tantangan dan mencari solusi bersama. Selanjutnya itu ada kolaborasi. CEO mendorong kerja tim lintas departemen untuk mencapai solusi inovatif. CTO mendorong kolaborasi antar pengembangan desain dan timnya. COO memfasilitasi kolaborasi antar tim untuk memastikan efisiensi operasional.
Selanjutnya, keterlibatan dan penghargaan. CEO memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi dengan ide-ide inovatif. CTO mengakui dan meresensiasikan karyawan yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi. COO menerapkan program penghargaan untuk karyawan yang menunjukkan kinerja operasional yang luar biasa. Selanjutnya ada agenda 3, yaitu dampak kepemimpinan. Pertama, perubahan positif, meningkatkan inovasi, partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan, menghasilkan ide-ide inovatif yang mengembangkan produk unggulan dan memenangkan penghargaan industri. Yang kedua ada perubahan positif dengan contoh konkret. Peningkatan inovasinya, data 20% peningkatan jumlah ide produk baru dari karyawan. Contohnya, peluncuran aplikasi mobile yang unggulan dan memenangkan penghargaan Best Innovation tahun lalu. Yang ketiga ada tantangan dan cara menghadapinya. Pengambilan keputusan yang lambat didiskusikan melibatkan banyak yang dapat melibatkan proses pengambilan keputusan. Solusinya menetapkan batas waktu untuk didiskusikan pengambilan keputusan untuk memastikan proses setiap efisien. Selanjutnya ada agenda 4, solusi dan rekomendasi. Yang pertama itu solusi Alpha Innovation. Yang pertama, 1. Diambil keputusan efisien, 2. Manajemen konflik ide, dan yang terakhir ada konsistensi implementasi. Yang kedua itu ada rekomendasi langkah-langkah. 1. Pembinaan kepemimpinan, 2. Menetapkan visi dan misi, yang ketiga menguatkan komunikasi, 4. Mendorong partisipasi karyawan, terakhir transparansi dalam keputusan. Selanjutnya agenda 5, kesimpulan dan penutup. Kesimpulan, dalam video ini kita membahas pentingnya pembicaraan kepemimpinan, menetapkan visi dan misi yang jelas, komunikasi 2 arah yang efisiensi, partisipasi karyawan dalam mengambil keputusan, dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Penutupannya itu adalah pesan penutupnya adalah menguatkan praktik ini kita menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, berorientasi pada tujuan, dan inovatif. Mari kita memperkuat pemimpinan untuk menghadapi tantangan masa depan yang lebih baik dan